Shalom. Nah, Shalom. adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, pastinya ya. Adik-adik, hari ini kita jumpa lagi di sekolah minggu online lagi. Nah, karena virus coronanya masih, itu loh yang Omikron itu ya. Nah, tapi adik-adik tetap semangat, tetap sekolah minggu. Tapi ada juga yang sudah sekolah minggu, yang tidak sekolah minggu, misalkan tidak boleh sama bapak, ibu, mama atau papa, bisa melihat atau menyaksikan lewat online. Nah, Mbak Wiji kali ini dibantu oleh Mbak Retno dan Mbak Hendri serta Pak Hendy. Yuk kita mulai sekolah minggu pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian lagu Jawa. Ya pasti adik-adik udah bisa. Srengenge nyunat. Boleh sambil bertepuk tangan? Srengenge nyunat kanthi mulya, angine mitet lawan rena, manuke ngoceh ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Matahari bersinar, burung bergejolak, harum semerbak bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, adik-adik, kita akan berdoa supaya sekolah minggu pada pagi hari ini dituntun oleh Tuhan. Yuk, sikap berdoa yang baik. Tangan dilipat, mata ditutup, berdoa mulai. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Terima kasih pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan teman-teman di luar, bahkan teman-teman yang berbeda di rumah kami masing-masing, kami mengikuti sekolah minggu online. Tuhan Yesus, pimpin kami supaya kami dapat memuji nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami berdoa buat virus corona agar segera hilang, agar kami bisa berkumpul kembali dengan teman-teman untuk bersekutu, bersekolah minggu, di mana kami akan ke gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan kali ini, ceritanya apa ya? Nanti kita simpan dulu. Kita akan memuji Tuhan dulu dengan lagu Yesus ku panggil, Yesus ku dengar. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hidupku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Halo teman-teman, adik-adik yang ada di rumah. Karena pada saat ini kita kembali online lagi karena virus corona semakin meningkat. Tetapi kiranya itu semua tidak mengurangi rasa syukur kita. Ya, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita
di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur meskipun di dalam kondisi sulit kami dapat berjumpa, kendati melalui media sosial. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus berkarya di dalam hati kami, sehingga membantu kami untuk mengerti dan terlebih melakukan sabda itu di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam-Mu saja. Amin. Adik-adik yang terkasih yang ada di rumah pada saat ini, Kak Yudis berharap adik-adik semua dalam kondisi yang sehat dan penuh dengan sukacita. Pada saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, yakni membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan lambangnya cinta. Nah, pertama-tama Kak Yudis ingin bertanya dulu. Siapakah yang di sini suka dicubit? Pasti tidak ada. Karena dicubit itu sakit. Oleh karena itu, ketika kita tidak ingin dicubit, karena kita tahu kita akan kesakitan, maka kita tidak boleh mencubit orang lain. Di sini pasti juga tidak ada yang suka dipukul. Karena dipukul itu juga sakit. Oleh karena itu, adik-adik juga jangan pernah memukul orang lain. Karena itu sakit. Loh, lalu gimana Kak Yudis? Kalau tiba-tiba aku dicubit, dijiwit, tiba-tiba aku dipukul, apakah aku harus membalasnya? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Balaslah kejahatan dengan kasih. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Mari kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang pasti adik-adik sudah tahu, yakni Yusuf. Pada saat ini Kak Yudis ingin mengajak adik-adik semua membuka Alkitab dari kitab Kejadian yang terdapat di Perjanjian Lama, pasal yang ke-45, ayatnya yang ke-3 sampai yang ke-15. Akan saya bacakan untuk kita semua. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunan di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu.
Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, jangan tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengingatkannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah adik-adik sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah adik-adik dan juga Kak Yudis yang mendengarkan dengan sungguh dan berupaya untuk melakukannya. Amin. Inilah sepenggal kisah dari Yusuf yang telah sebelumnya juga kita ketahui. Yusuf memiliki beberapa saudara, dan karena saudaranya itu iri, berbuat jahat kepada Yusuf. Yusuf dijual untuk menjadi budak, untuk menjadi pembantu di tanah Mesir. Pada saat itu ketika mereka semua menggembalakan ternaknya, Yusuf tiba-tiba diikat dan kemudian dimasukkan ke sebuah sumur yang kering. Dan setelah itu ia dijual kepada seseorang dan kemudian itu ia dibawa ke Mesir untuk menjadi budak. Tetapi ternyata rencana Tuhan berbeda. Ketika Yusuf ada di tanah Mesir, ketika ia ada di dalam penjara, ia mampu untuk mengartikan sebuah mimpi. Dan dari situlah akhirnya keadaan berubah. Dari yang terpenjara, dari yang terbatas, kemudian ia memiliki kelebihan-kelebihan. Ia kemudian digunakan oleh raja atau Firaun pada saat itu. Dan seketika pula Yusuf menjadi petinggi di bangsa Mesir. Jadi dari menderita, kemudian ia di dalam kondisi yang oke, kondisi yang mapan. Ini perubahan yang dialami oleh Yusuf. Dan ketika itu di rumahnya yang asli atau asalnya sedang dilanda kekeringan. Gagal panen karena tidak ada hujan. Hujan tidak turun dalam waktu yang lama. Alhasil keluarga mereka, ternak-ternak mereka kelaparan. Dan di saat seperti inilah orang-orang dari rumah kediaman atau daerah asal Yusuf berbondong-bondong pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan, untuk membeli apa yang dibutuhkan, untuk mencari bantuan. Tidak terkecuali saudara-saudara Yusuf yang sebelumnya menjual Yusuf. Singkat cerita, mereka berjumpa dengan Yusuf. Mereka sangat-sangat ketakutan karena mereka merasa bersalah. Wah, ini saudaraku yang dulu aku jual sebagai budak. Tetapi mengapa? Kok bisa sekarang ia menjadi orang yang mapan, orang yang penting di negeri buangannya?
Tetapi menariknya, Yusuf tidak menaruh dendam, tidak menaruh kepahitan. Yusuf dengan terbuka, sini mendekat ke aku. Aku Yusuf loh adikmu, yang waktu itu kamu buang. Saudara-saudara mereka takut. Tetapi Yusuf, sini semakin mendekatlah. Tenang aja sama aku nggak ada dendam lagi kepadamu. Pulanglah, ajaklah Bapak sehat kan, masih hidup kan? Pulanglah, ajaklah mereka semua keluarga kita ke sini, agar tidak mati karena kelaparan. Dari yang dulunya dibuang, dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak menaruh dendam. Justru ketika ia memiliki kuasa, memiliki posisi, itu digunakan untuk menolong saudara-saudara yang sudah jahat kepadanya. Padahal bisa saja Yusuf, kapok, kamu dulu yang membuang aku, sekarang rasakan. Tetapi Yusuf tidak memilih itu. Sini mendekatlah ke aku. Bawalah semua keluarga ke sini agar selamat. Inilah poin penting adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yusuf sudah disakiti. Yusuf sudah dijual. Yusuf sudah dibuang. Tetapi ia tidak memiliki dendam. Ia tidak berusaha membalas kejahatan-kejahatan itu dengan kejahatan. Justru Yusuf memilih untuk sini kalian yang sedang kesusahan, sama-sama dengan aku, sini aku tolong. Mungkin di dalam keseharian kita pernah mendengar perkataan yang sangat menyakitkan. Kita misal diejek atau dibully. Mungkin di dalam keseharian kita diperlakukan tidak adil. Kita dijauhi teman-teman kita. Atau mungkin kita pernah tadi dicubit, bahkan pernah dipukul. Banyak hal yang membuat kita sakit hati. Tetapi ingat, balaslah kejahatan dengan kasih, dengan kebaikan. Tentu ini hal yang sulit. Tetapi ketika adik-adik dan Kak Yudis memiliki niat untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, kejahatan dengan kasih, pasti Tuhan memampukan. Mari kita mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita, dan mari kejahatan-kejahatan itu, hal-hal yang tidak mengenakan hati itu, hal-hal yang menyakitkan itu, kita balas dengan kebaikan. Agar di dalam keseharian yang terjadi adalah kebaikan, bukan kejahatan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita memasuki saat teduh sejenak. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon rahmatilah kami dengan kebaikan-Mu itu. Sehingga ketika kami diperlakukan tidak baik, ketika kami menghadapi situasi-situasi sulit, ketika kami seringkali diperlakukan tidak adil, kami tetap dapat membalas itu semua dengan kebaikan. Tuhan, ini bukan PR yang mudah, ini bukan tugas yang mudah, tetapi kami percaya ketika kami sudah memiliki komitmen, pasti Engkau akan memampukan kami. Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam hati kami, pasti akan memampukan kami, menuntun kami untuk membalas setiap kejahatan dengan kasih. Kejahatan dengan cinta sayang. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.
Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan? Gimana? Nah, tadi yang menyampaikan siapa? Pak Pendeta kita, Pak Yudis. Nah, adik-adik, kiranya firman Tuhan tadi dilakukan di setiap hari. Jangan hanya didengar, tapi dilakukan. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji lagu persembahan, beri syukur, berilah syukur. Ya, kita sambil bertepuk tangan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Nah, adik-adik, kita akan mempersembahkan persembahan ini untuk Tuhan. Dengan mengucap syukur, kita akan berdoa. Nah, sikap doa yang betul, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Kembali Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pada saat ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami untuk kami mengerti firman-Mu. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan, untuk bisa mengampuni, untuk bisa mengasihi dimanapun kami berada, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik itu di lingkungan kami bermain. Tuhan, layakkan kami anak-anak-Mu ini Tuhan, menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan kepadamu. Tuhan, sucikan persembahan ini Tuhan, sehingga bisa menjadikan sarana untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan kepadamu. Tuhan, berkati juga yang mengelola persembahan ini Tuhan, sehingga hanya takut akan perintah-Mu saja Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mempersembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur karena Tuhan telah berikan kami waktu untuk kami boleh sekolah minggu walaupun secara online ini. Berkati kami Tuhan. Saat ini setelah selesai ini Tuhan, kami akan melaksanakan aktivitas kami. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati orang tua kami dalam mendidik dan membina kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruh doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan secara bersama-sama yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengucapkan Imam Rasuli. Yuk, kita berdiri semua. Ya, bersama-sama kita akan mengucapkan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggu pada pagi hari ini. Jangan lupa adik-adik tetap taat ya protokol kesehatan. Selalu apa? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Nah, biar adik-adik bisa sekolah lagi. Nah, saat ini kita akan memuji Tuhan lagi sebagai penutup pada sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, selamat siang, selamat berjumpa kembali besok minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji Tuhan, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Terima kasih, shalom. Tuhan Yesus memberkati.